Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita memelihara ikan mas koki agar ikan mas koki itu tetap selalu sehat dan juga tidak gampang terkena penyakit, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan supaya ikannya tetap sehat, berenangnya lincah, dan tidak gampang terkena penyakit. Nah, yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk perawatan ikan mas koki ya. Obat-obatan ini meliputi dari obat biru ya. Terserah mau pakai merek apa. Kalau saya ini pakai merek Red Bulldog, teman-teman. Nah, itu juga saya gunakan untuk karantina ikan konsumsi karena saya pelihara ikan gurame juga. Nah, kemudian garam ikan, teman-teman. Garam ikan ini sangat penting sekali kalau misalnya ikan kita terkena jamur. Kita karantina di tank akuarium. Kemudian kita kasih garam ikan, teman-teman. Nah, karantina ikan yang sakit ini sebaiknya di tank lain ya, teman-teman. Ada juga nih pertanyaan, Bang, kalau misalnya salah satu ikan mas koki saya terkena penyakit, apakah saya karantina di tank utama? Kalau menurut saya ya, sebaiknya itu dikarantina di tank yang lain. Kalau misalnya tidak punya akuarium lain, silakan menggunakan ember ya. Ember yang sekitar 25 liter sudah bisa lah untuk karantina ikan mas koki. Kalau bisa pakai filter dan juga pakai aerator ya, teman-teman ya, supaya kualitas air di dalam tank karantina tadi tidak menurun lah, seperti itu. Jadi yang kedua yaitu kita harus memberi makan ikan mas koki itu sesuai dengan makanan yang direkomendasikan untuk memberi makan ikan mas koki, seperti pelet, kemudian cacing sutra, cacing beku. Nah, untuk cacing sutra, cacing beku, kita harus perhatikan kebersihannya ya, teman-teman. Terutama kalau cacing beku ya mungkin sudah tahap pembersihan ya, teman-teman. Kalau cacing sutra yang biasanya diambil di selokan, teman-teman, biasanya kalau sebelum dikasih ke ikan mas koki sebaiknya dibersihkan dulu ya, dibilas beberapa kali baru kita kasih ke ikan mas koki atau dikarantina, karena cacing sutra tadi kan diambil dari kali. Nah, nanti kalau misalnya di cacing sutranya ada parasit dan lain sebagainya, bisa terkena ke ikan mas koki kita. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian makanan yang direkomendasikan untuk ikan mas koki seperti pelet ya. Pelet itu banyak mereknya yang proteinnya tinggi, tergantung budget teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin pakan sendiri ya, biasanya dibikin puding dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tidak paham cara bikinnya, sebaiknya kita menggunakan pakan pelet saja. Tapi kalau misalnya kita mau coba-coba boleh, karena penggunaan makanan yang seperti puding tadi, kalau kita filtrasinya kurang bagus ya, kurang bagus untuk menyedot kotoran dan lain sebagainya, itu berpengaruh kepada parameter air, sehingga air akuarium kita cepat kotor. Itu bisa membuat ikan kita terkena penyakit jamur, teman-teman. Ya, kita berharap ikan kita cepat besar dengan kita kasih makanan yang kita racik tadi. Ternyata kita kurang paham bagaimana pengaplikasiannya ke ikan mas koki, sehingga berpengaruh kepada parameter air, teman-teman. Jadi saran saya, kalau misalnya tidak begitu paham, pakai makanan yang direkomendasikan seperti pelet, kemudian cacing sutra ya, atau cacing beku, teman-teman. Kemudian selanjutnya kebersihan tank akuarium kita. Kebersihan tank akuarium kita ini meliputi air ya, kaca akuarium, karena kaca akuarium yang selalu dibersihkan, tentu kotoran ataupun parasit tidak akan menempel di kaca akuarium, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk kebersihan air ya, teman-teman ya. Air akuarium ikan mas koki itu wajib diganti 1 minggu sekali ya, takaran 30-50%. Kalau kalian pakai top filter, ganti 50% dari total volume air di akuarium kalian. Kemudian diikuti juga pembersihan media filter mekanis. Nah, filter mekanis yang selalu dibersihkan
tentu lebih maksimal dalam menyaring kotoran, karena sumber penyakit yang ada di akuarium kita itu adalah dari kotoran yang tidak tersedot oleh pompa akuarium, yang tidak disaring oleh filter mekanis dengan baik, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya pelihara ikan mas koki itu harus pakai sun filter ya supaya ikannya sehat-sehat. Sebenarnya kalau menurut saya pakai top filter pun bisa sehat ikannya, tergantung dari kita merawatnya seperti apa. Kalau kita rutin ganti air, membersihkan media filter mekanis, ya tentu ikan yang kita pelihara akan sehat, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pelihara ikan mas koki itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Ya, jangan terlalu banyak. Karena apa? Kalau kita pelihara ikan mas koki terlalu banyak, tentu kotorannya banyak, tentu amoniaknya itu juga banyak di air akuarium kita. Apalagi kita menggunakan top filter. Jadi sebaiknya kita ikuti aturan pelihara ikan mas koki itu di 30 liter sampai 100 liter per satu ikan ya. Kalau misalnya ikan kita biasa-biasa saja ya pakai rumus 30 liter per satu ikan saja, nggak masalah, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman, untuk ikan mas koki kita supaya selalu sehat dan berenangnya lincah di dalam akuarium itu, oksigen terlarut pada akuarium harus benar-benar tersedia. Kalau misalnya teman-teman tidak pakai mushroom, silakan pakai aerator, teman-teman ya. Kalau misalnya tidak pakai aerator, pakai saja kucuran air yang ada di output filter, teman-teman. Itu bisa membuat percikan air di permukaan air itu membuat oksigen terlarutnya ada di dalam air akuarium kita. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jangan beranggapan bahwasanya kita pakai sun filter dan juga pakai mushroom itu tentu saja ikan yang kita pelihara pasti sehat. Tidak juga, teman-teman. Kalau kita perawatannya juga malas, ganti airnya juga malas, tentu ikan yang kita pelihara juga tidak akan sehat, teman-teman. Jadi baik itu pengguna top filter ataupun sun filter, semuanya sama. Kalau perawatannya rutin kita lakukan, tentu ikan yang kita pelihara juga sehat, teman-teman. Jadi semua kebutuhan ikan mas koki dari obat-obatan, pakan, kemudian alat untuk kuras air, kemudian juga pelet, semuanya itu harus disediakan supaya ikan mas koki yang kita pelihara itu tetap selalu sehat, karena mereka makhluk hidup yang kita pelihara butuh kasih sayang dan juga perhatian, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang cara agar ikan mas koki kita selalu sehat ya di akuarium. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman para penghobi ikan hias mas koki. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini kita sama-sama sharing ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang keliru dan kurang, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar.